Pendaftaran CPNS 2023 dibuka mulai 17 September sampai 6 Oktober 2023. Salah satu tahapan ujian awal para peserta CPNS yakni seleksi kompetensi dasar atau SKD yang terdiri dari 3 materi. Materi itu ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. TWK merupakan tes berupa soal-soal yang berkaitan dengan pengetahuan umum soal kebangsaan. Soal TWK berjumlah 30 dengan beberapa poin yang diajukan. Berikut poin tersebut. Poin pertama, yakni nasionalisme. Peserta harus mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua ada poin bela negara, yakni mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Poin ketiga integritas, mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya poin pilar negara, mampu membentuk karakteristik positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, UU 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Terakhir poin bahasa Indonesia, mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara materi TIU atau tes inteligasi umum merupakan tes yang berfokus pada penelitian 3 aspek. Pada tahun sebelumnya, soal TIU berjumlah 35. Berikut materi TIU yang diajukan dalam tes CPNS. Poin materi TIU, yang pertama ada kemampuan numerik atau logika berhitung. Selanjutnya, kemampuan verbal atau logika bahasa. Dan yang terakhir adalah kemampuan figural atau penalaran dengan gambar. Terakhir, materi TKP atau tes karakteristik pribadi. Tes ini bertujuan untuk menilai perilaku dan kepribadian masing-masing peserta. Beberapa poin yang akan diajukan diantaranya. Poin pertama yakni pelayanan publik. Mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Selanjutnya, ada poin sosial budaya, yakni mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Poin ketiga ada teknologi informasi dan komunikasi, yakni peserta harus mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya yakni poin jejaring kerja, yakni peserta harus mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Poin profesionalisme, mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Terakhir, poin radikalisme. Peserta harus mampu menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap, dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi.